Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Pustika Ayuning Puri. Saya Ilham Larasati dari kelas MJ 302. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Operasional dengan materi pola produksi dan manajemen proyek. Untuk pola produksi, eh, di sini ada kasus. Kasus pertama adalah pola produksi PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Mahasiswa diminta menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Muzak tersebut. Dengan triwulan sebagai data berikut, triwulan pertama sebanyak permintaan 250 unit, triwulan kedua 400 unit, triwulan ketiga 1050 unit, dan triwulan keempat 450 unit. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi sebagai berikut. Yang A adalah pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Untuk B, pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Untuk C, pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan ketiga dan keempat berproduksi pada tingkat 850 unit. Untuk informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan, biaya simpan Rp100 per unit per triwulan, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedangkan biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. Upah lembur sebesar Rp1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Yang diminta adalah tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Jawabannya sebagai berikut. Untuk menentukan pola produksi yang paling sesuai dengan PT Muzak berdasarkan data permintaan triwulan dan biaya terkait, kita perlu menganalisis tiga alternatif pola produksi, yaitu produksi konstan, bergelombang, dan moderat. Untuk data permintaan triwulan, triwulan pertama 250 unit, triwulan kedua 400 unit, triwulan ketiga 1050 unit, triwulan keempat 450 unit. Untuk alternatif pola produksi, yang pertama adalah produksi konstan, sebanyak 500 unit per triwulan. Untuk biaya penyimpanan triwulan 1, 500, produksi 500 dikurangi dengan jumlah triwulan pertama 250 dikalikan dengan Rp100 menjadi 25.000. Kemudian triwulan kedua produksi unit 500 dikurangi 400 unit produksi di triwulan kedua dikalikan dengan Rp100 sama dengan Rp10.000. Untuk triwulan ketiga, eh, jumlah per unit 500 dikurang 1.050 unit dikalikan 100 menjadi 55.000 dan harus disubkontrak karena produksi di atas 1.000 unit. Kemudian untuk triwulan keempat 500 unit dikurang 450 unit dikali 100 sama dengan 5.000. Untuk biaya penyimpanan adalah dijumlahkan semua hasil dari triwulan 1 sampai dengan 4, yaitu 25.000 untuk triwulan 1, 10.000 triwulan kedua, 55.000 untuk triwulan ketiga, dan 5.000 untuk triwulan keempat dengan setotal jumlah 95.000. Untuk pola produksi bergelombang atau mengikuti permintaan, data yang kita dapatkan adalah triwulan pertama 250 unit, triwulan kedua 400 unit, triwulan ketiga 1.050 unit, dan harus dihitung lembur karena sudah melebihi 700 unit. Kemudian triwulan keempat 450 unit. Triwulan pertama tidak ada biaya simpan, triwulan kedua tidak ada biaya simpan, triwulan ketiga biaya lembur untuk produksi di atas kapasitas normal, yaitu lembur 1.050 unit dikurangi 700 dikalikan 1.000 sama dengan 350.000. Triwulan keempat tidak ada biaya simpan. Total biaya sama dengan biaya lembur. Biaya lemburnya adalah 350.000. Untuk pola produksi moderat,
450 unit triwulan pertama dan kedua, dan 850 unit di triwulan ketiga dan empat. Kemudian triwulan pertama dan kedua 450 unit, triwulan ketiga dan keempat 850 unit. Untuk biaya penyimpanan, triwulan pertama adalah 450 unit dikurangi 250 dikalikan 100 sama dengan 20.000. Triwulan kedua adalah 450 dikurang 400 dikalikan 100 rupiah sama dengan 5.000. Kemudian triwulan ketiga 850 dikurang 1.050 dikalikan 100 sama dengan 20.000 dan harus disubkontrak. Triwulan keempat 850 dikurangi 450 dikali 100 rupiah sama dengan 40.000. Untuk total biaya penyimpanan dijumlahkan semua di triwulan pertama 20.000, triwulan kedua 5.000, triwulan ketiga 20.000, triwulan keempat 40.000 dan total keseluruhan adalah 85.000. Untuk analisis biaya dari pola produksi yang sudah kita buat tadi dari pola konstan sebesar total biayanya 95.000, pola bergelombang sebesar 350.000 dan pola moderat sebesar 85.000. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis biaya total, pola produksi moderat dengan total biaya 85.000 adalah pilihan yang paling efisien untuk PT Muzak. Meskipun pola konstan juga memiliki biaya yang kompetitif dibandingkan dengan pola bergelombang yang jauh lebih tinggi biayanya. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk PT Muzak sebaiknya memilih pola produksi moderat untuk memenuhi permintaan sambil meminimalkan biaya operasional secara keseluruhan. Kemudian untuk yang kedua adalah manajemen proyek. Untuk kasus kedua manajemen proyek, perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Untuk kegiatan A, waktunya 6 jam. Untuk kegiatan B 7 jam, kegiatan C 5 jam, kegiatan D 6 jam, kegiatan E 5 jam, kegiatan F membutuhkan waktu 8 jam, kegiatan G membutuhkan waktu 4 jam. Untuk pendahulunya di kegiatan C ada kegiatan A, untuk kegiatan D pendahulunya adalah B dan C, kegiatan E pendahulunya B dan C, untuk kegiatan F pendahulunya D, untuk G pendahulunya adalah EF. Yang diminta yang pertama menggambarkan jaringan proyek, yang kedua hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Sebagai berikut, untuk menggambarkan jaringan proyek, dari kegiatan diberikan, kita akan menggunakan metode activity on node atau AON. Berikut adalah representasi jaringan proyek berdasarkan informasi yang diberikan. Saya bagi berikut gambar yang sudah tertera atau jaringan yang sudah tertera. Untuk struktur jaringan proyek, node atau titik, setiap node dalam diagram mewakili suatu kegiatan dalam proyek. Misalkan node A, B, C, D, E, F, dan G masing-masing menunjukkan kegiatan tertentu dengan durasi yang telah ditentukan. Durasi waktu untuk setiap kegiatan dituliskan di dalam atau dekat node tersebut. Untuk kegiatan dan durasi, A selama 6 jam, kegiatan pertama yang harus diselesaikan sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya. Untuk B, 7 jam dan C, 5 jam. Adalah kegiatan yang dapat dimulai sesuai setelah A selesai. Untuk D, jumlah kegiatan 6 jam dan E, 5 jam. Adalah kegiatan yang dimulai setelah B dan C selesai. Untuk kegiatan F, diperlukan waktu 8 jam. Adalah kegiatan yang dimulai setelah D selesai. Untuk G adalah jumlah kegiatannya selama 4 jam, adalah kegiatan terakhir yang dimulai setelah E dan F selesai. Hubungan antara kegiatan garis atau panah antara node menunjukkan urutan pelaksanaan kegiatan. Misalnya, panah A ke B dan C menunjukkan bahwa B dan C tidak dapat dimulai sampai A dan A selesai. D dan E hanya dapat dimulai setelah B dan C selesai, yang menunjukkan ketergantungan antar kegiatan. Untuk menghitung slack time dan menunjukkan jalur kritis, langkah-langkah untuk menghitung slack time dan jalur kritis yang pertama,
Hitung durasi total untuk setiap jalur. Untuk jalur A, ke B, ke D, ke F, ke G. Untuk A dibutuhkan waktu 6 jam, B 7 jam, D 6 jam, F 8 jam, yang semuanya akan kita jumlahkan sebanyak 31 jam. Untuk jalur A, ke C, ke C, ke F, dan G, dijumlahkan selama waktu yang dibutuhkan selama 28 jam. Tentukan untuk menentukan durasi proyek adalah suatu durasi panjang dari jalur yang ada, yaitu 31 jam. Untuk menghitung slack time setiap aktivitas adalah dengan rumus slack time sama dengan late start min early start. Untuk aktivitas pada jalur kritis slack time-nya adalah 0. Untuk identitas jalur kritis adalah jalur yang memiliki terpanjang slack time 0. Dalam hal ini jalur kritis adalah A ke B ke D ke F dan ke G. Untuk ringkasannya adalah jalur kritis dari kegiatan A menuju kegiatan B, kemudian ke D, ke F, dan ke G. Untuk total durasi proyek adalah 31 jam. Slack time-nya, aktivitas di jalur kritis A, B, C, D, F, dan G memiliki slack time 0. Aktivitas C dan E akan memiliki slack time yang dapat dihitung berdasarkan perbedaan antara durasi jalur kritis dan jalur mereka sendiri. Dengan demikian, manajemen proyek dapat fokus pada pemantauan kegiatan di jalur kritis untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Demikian penjelasan saya atas nama Ila Larasati dengan NIM 2202010101027 untuk pelajaran atau mata kuliah manajemen operasional. Terima kasih.